Dalam video ini kita akan membongkar Samsung Galaxy A26 4G. Jika Anda tertarik untuk melihat lebih banyak video seperti ini, pastikan Anda berlangganan dan klik aktifkan lonceng notifikasi agar Anda mendapat notifikasi setelah saya mengunggah video baru. Juga jika Anda butuh alat apa saja, ada linknya di deskripsi. Pertama, kita akan menghapus tempat kartu SIM. Melihat bagi SIM, kita dapat melihat backing karet abu-abu di sekitar pembukaan. Pada titik ini, panas perlu diterapkan pada balet belakang menggunakan pengering rambut atau senapan panas untuk melonggarkan perekat di bawahnya. Lalu sebuah alat pengukit. Alat ini dapat digunakan untuk mencukil palet belakang mati. Saya lebih suka menggunakan pengering rambut karena ada kemungkinan lebih kecil untuk merusak apapun komponen di dalamnya karena terlalu panas. Jangan mendapatkan berikut tampilan bagian belakang kaca yang lebih baik. Pelan. Penutup lensa kamera bisa diganti dengan menerapkan panas dan lembut mengucilkannya. Jika Anda tidak perlu mengambilnya, terpisah telepon untuk mengganti itu. Sekarang ada 16 skrup Phillips yang perlu dilakukan dihapus. Melihat bagian atas penutup motherboard plastik, kita bisa melihat garis antena yang ditarik yang merupakan cahaya, garis warna abu-abu serta NFC antena, dan juga film grafit untuk membantu memindahkan panas. Melihat sisi lain, kita melihat bahwa film grafit meluas ke atas motherboard. Ini speakernya perakitan. Pada titik ini, baterai kabel dapat dilepas, diikuti oleh sisa kabelnya. Dan hanya untuk catatan, kabel fleksibel ini menghubungkan utama papan ke support serta kabel fleksibel untuk layar. Jadi, jika Anda perlu mengganti layar, Anda akan melepaskan pelat belakang, skrup pada rakitan speaker bawah, dan speaker perakitan itu sendiri, memberi Anda akses ke melepaskan kabel fleksibel untuk layar. Di titik mana Anda akan mengangkatnya dan lepaskan kabel fleksibel untuk layar dari support. Panaskan bagian depan ponsel tempat layarnya berada untuk melonggarkan perekat di bawahnya. Bongkar layar lama, pasang yang baru perekat, pasang kembali layar baru. Membuat pastikan Anda menjalankan kabel fleksibel kembali ke pembukaan di tengah bingkai dan pasang kembali telepon. Kabel koaksial dapat dilepas hanya dengan meletuskannya mati. Ada satu skrup Phillips berpegangan pada motherboard. Melihat papan utama, kita melihat lensa ultra lebar 8 megapiksel, 50 megapiksel primer, dan makro 2 megapiksel lensa. Kamera utama adalah satu-satunya dengan OIS atau gambar optik stabilisasi. Sedangkan untuk kamera konektor yang dapat diputuskan dengan cukup dengan melepaskan. Lampu kilat LED-nya terletak di sini. Dan ada sekunder mikrofon di bagian atas. Melihat sisi lain, kita memiliki lebih baik. Lihat 13 megapikselnya. Kamera menghadap depan, cahaya sekitar sensor, pembaca kartu SIM dan memori, serta bantalan grafit di bagian belakang perisai untuk membantu perpindahan panas. Kita bisa lihat juga dua konektor lainnya untuk itu kamera. Setelah film grafit jika dikupas kembali, kita melihat bantalan internal di atas dari chip ini serta prosesor. Berikut tampilan yang lebih baik dari prosesor dengan bantalan internal dilepas. Untuk menghapus pemindai sidik jari dan tombol power, ada dua Phillips skrup yang perlu dilepas, yaitu memegang penutup belakang yang menahannya di tempat. Pada titik ini, packing karet dan rakitan tombol dengan diangkat keluar itu bingkai. Berikut tampilannya. Untuk melepas baterai, ada tarikannya, kantong yang disediakan untuk membantu Anda mencungkilnya. Kantong tarik untuk baterai ini seperti kantong tarik generasi sebelumnya dan tidak seperti yang baru yang mereka gunakan di A56.
Ini adalah 5000 mAh baterai. Sekarang baterai sudah dihapus. Kita bisa melihat film grafit putih di atas lapisan grafit 3D di bawahnya yang berjalan di bawah baterai serta motherboard untuk membantu perpindahan panas. Jadi tidak ada ruang uap pada telepon ini. Ada satu skru Philips yang menahan support. Melihat support, kita melihat mikrofon utama terletak di sini, juga sebagai port pengisian daya dengan packing karet di sekitarnya. Dan berikut ini tampilannya lainnya. Motor vibrator terletak di sudut bawah yang dipegang dengan beberapa perangkat. Jadi jika Anda ingin ganti itu, cukup berikan sedikit panas dan cungkil perlahan. Ada serangan jaringan dan packing karet di atas speaker, pembukaan pada bingkai, serta bukaan mikrofon. Juga pada ini telepon. Jika Anda tidak sengaja memasukkannya alat ejektor SIM di lubang yang salah, Anda tidak perlu khawatir karena keduanya filter dan mikrofon sudah terpasang di atas lubang dan mereka tidak akan mendapatkannya rusak. Untuk mengganti kabel fleksibel untuk tombol volume, cukup lepaskan dengan lembut bingkai dan angkat dan tarik keluar braket logam yang menahannya. Adapun tombol volume itu bisa ditarik keluar dan akhirnya speaker earpiece terletak di atas yang juga bertahan dengan beberapa perekat. Untuk skor kemampuan perbaikan pada ponsel ini saya beri nilai 9 dari 10. Sekarang saatnya untuk meletakkan kembali telepon tersebut bersama. Setelah semuanya kembali pada tempatnya, terapkan perekat baru dan pasang kembali bagian belakangnya penutup. Balikkan telepon, nyalakan dan selesai. Semoga Anda menikmatinya video dan sampai jumpa di video berikutnya.